Kita akan bahas argumentasi dari seorang yang namanya Ibu Irena Handono. Dia ini mengaku sebagai seorang mantan biarawati. Kristen itu berbeda dengan Nasrani, Umi. Ya, Nasrani adalah Nasor. Pertama, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Nazaret. Ya. Atau Nasor adalah orang yang membela agama Nabi Isa alaihissalam. Paulus sang pendiri Kristen. Nah, oke. Ini ya Allah. Oke. Untuk pertama kalinya ini mereka disebut Kristen ini, Mi, di Antioquia. Di Antioquia. Maka tidak identik antara Kristen dengan Nasrani. Nah, dia mengatakan bahwa Kristen itu tidak identik dengan Nasrani. Itu salah. Kristen muncul di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia mereka disebut sebagai Kristen. Apa itu Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Siapa Kristus? Yesus Kristus. Kata Nasrani sendiri itu sebenarnya juga muncul di Kisah Para Rasul. Pasal 24 ayat yang kelima. Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Dikatakan sekte kenapa? Karena ini adalah ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Yahudi. Dikatakan Nasrani kenapa? Karena ini adalah ajaran Yesus orang Nazaret. Itu pun sebenarnya adalah semacam kayak sebutan hinaan, mengolok-olok para pengikut Yesus. Kristen, Nasrani itu adalah sebutan yang identik atau sebutan yang sama, ya. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh, mohon maaf, makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Kristen kemudian membuat cerita seolah Nabi Isa itu mati di kayu salib dan kemudian bangkit, begitu? Ya. Sekali lagi gue mau tegaskan bahwa Isa dan Yesus ini adalah dua pribadi yang berbeda. Kenapa gue katakan berbeda? Sebenarnya gue sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa simak. Quran mencatat bahwa Isa Al-Masih ini tidak mati di kayu salib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Ini jelas bertentangan dengan ajaran dari Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Markus misalnya ditulis pada tahun 60, itu 30 tahun sesudah Yesus. Clear, itu adalah catatan yang paling sah. Tapi kalau mungkin teman-teman mengatakan, nggak adil dong, jangan pakai catatan Alkitab. Boleh, kita pakai catatan di luar Alkitab. Misalnya catatan seorang bernama Yosefus. Dia ini adalah seorang sejarawan Yahudi. Rata-rata Yahudi itu berseberangan dengan orang Kristen, ya. Sehingga Yosefus ini tidak punya agenda ya untuk membela ajaran Kristen, ya. Yosefus sendiri mendukung sebuah fakta sejarah bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Nah, mungkin teman-teman muslim berusaha untuk membela juga ajaran Quran dengan mengatakan bahwa ya siapa tahu ada kemungkinan memang Isa diselamatkan Allah, ada orang yang diserupakan mirip dengan Isa mati di kayu salib. Loh, kalau kita mau ngomong catatan sejarah, abad kedua ada sebuah ajaran sesat atau hoax yang diajarkan oleh seorang bernama Basilides. Dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Jelas ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Semua mengatakan fakta sejarah Yesus mati. Clear. So dari sini teman-teman kita menemukan bahwa itulah yang menjadi inti dari ajaran Kristen, yaitu mengikut Yesus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mengikut apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan itulah yang seharusnya menjadi panggilan utama seorang Kristen. Semoga video ini menjadi sebuah pembelaan iman kepada setiap orang yang menuduh iman Kristen, dan menjadi jawaban bagi banyak orang di luar sana yang bertanya tentang iman Kristen. Dan semoga video ini menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang menonton. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.